teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan menjelajah sebuah karya arsitektur yang bernama Hagia Sophia. Kita akan menjelajah dengan cara yang tidak biasa, yaitu menggunakan sebuah game yang bernama Assassin's Creed Revelation. Pasti di antara kita masih ada yang belum tahu apa itu Hagia Sophia. Hagia Sophia merupakan sebuah bangunan besar dengan fungsi sebagai gereja yang dibangun pada tahun 537 Masehi di kota Konstantinopel. Hagia Sophia dibangun pada masa pemerintahan Kaisar Justinian I yang merupakan Kaisar Bizantium saat itu. Pada tahun 1453, Konstantinopel jatuh ke tangan bangsa Turki Ottoman dan Hagia Sophia direbut oleh Ottoman. Sejak saat itulah Hagia Sophia berubah fungsi dari gereja menjadi masjid dan dirombak dengan diberikan menara-menara sebagai penanda kemenangan Kesultanan Islam Turki Ottoman terhadap Kekaisaran Kristen Bizantium. Itulah sejarah singkat dari Hagia Sophia. Selanjutnya kita akan mulai menjelajah Hagia Sophia lebih dalam. Hagia Sophia menggunakan arsitektur Bizantium. Hal tersebut nampak di beberapa bagian yang menjadi ciri khas dari arsitektur Bizantium. Ciri khas yang pertama adalah bentuk atap dari Hagia Sophia. Hagia Sophia memiliki bentuk atap berupa kubah dengan struktur penyangga kotak di bawahnya. Kubah tersebut ada yang memiliki bentuk kecil, setengah kubah, dan ada yang berukuran besar. Ciri khas yang mencolok dari Hagia Sophia adalah kubah utamanya. Kubah ini awalnya berukuran lebih kecil dari kubah yang ada sekarang. Tetapi pada tahun 558 Masehi terjadi gempa dan membuat kubah tersebut runtuh. Sehingga pada tahun 562 Masehi kubah tersebut dibangun lagi. Tetapi kali ini memiliki dimensi yang lebih besar. Hal tersebut dilakukan agar dapat menahan gaya lateral sehingga kubah akan lebih tahan lama terhadap gempa. Kubah utama ini dibangun dengan struktur yang bernama pendentif. Struktur pendentif dibangun dengan membentuk 4 buah struktur lengkung yang berfungsi sebagai struktur utama tempat kubah tersebut didirikan. Lalu setelah itu akan dibuat struktur segitiga yang melengkung untuk menutupi bagian lengkung di antara struktur lengkung utama. Struktur segitiga lengkung tersebut bertindak sebagai penopang dan juga penghubung antar struktur utama. Lalu setelah itu akan dibuat sebuah dinding struktur berbentuk setengah tabung yang ditempatkan di kedua sisi struktur utama. Selain itu juga di atas dinding setengah tabung tersebut diletakkan sebuah struktur setengah kubah sebagai penopang dari struktur pendentif agar beban kubah utama dapat tersebar dengan baik. Ciri khas lainnya dari arsitektur Bizantium yang ada di Hagia Sophia adalah fasad dari bangunan ini yang minim sekali ornamen, lalu penggunaan kaca mozaik dan bentuk lengkung pada struktur bangunan. Ornamen seperti ukiran dan mozaik hanya terdapat di bagian interiornya saja. Sebenarnya, banyak sekali ornamen dan mozaik yang ada di dalam Hagia Sophia. Tetapi pada saat Konstantinopel ditaklukkan, Hagia Sophia berubah menjadi masjid dan mozaik dan juga ornamen yang berkaitan dengan ajaran Kristiani ditutup dengan plester oleh Kesultanan Ottoman dan beberapa diganti dengan ornamen berupa kaligrafi Arab. Material yang digunakan pun sebagian besar menggunakan susunan batu bata, terutama pada bagian dinding, kusen jendela juga pintu. Susunan bata tersebut dibentuk melengkung pada kusen pintu dan jendela untuk menambah kekuatan struktur, juga sebagai ciri khas arsitektur Bizantium. Lantai dari Hagia Sophia ini sendiri, bagian interiornya menggunakan lantai dari marmer Prokonesian, sedangkan lantai untuk eksterior menggunakan batu alam.
khas selanjutnya dari Hagia Sophia adalah struktur flying buttress. Struktur ini adalah struktur penopang yang diekspos di bagian luar bangunan. Tujuan dibangunnya struktur flying buttress adalah untuk menambah kekakuan dari bangunan. Karena dengan adanya struktur ini, maka penyebaran beban bangunan menjadi lebih efektif. Itu ada menara minaret yang menjadi ciri khas juga dari Hagia Sophia. Menara ini awalnya tidak ada di desain Hagia Sophia, tetapi pada masa Kesultanan Ottoman, Hagia Sophia diubah menjadi masjid, lalu dibangunlah 4 menara minaret di keempat sisi Hagia Sophia. Menara tidak dibangun secara bersamaan, tetapi dibangun secara satu persatu dari minaret yang dibangun oleh Sultan Mehmed. Lalu pada abad ke-15 dibangun 1 minaret dan 2 minaret pada abad ke-16. Minaret yang tertua adalah minaret yang dibangun oleh Sultan Mehmed yang terletak di bagian tenggara bangunan. Minaret tertua tersebut dibuat dengan material batu bata. Itulah beberapa penjelasan tentang Hagia Sophia. Dengan banyaknya ciri khas yang ada di Hagia Sophia, memberikan bangunan ini suatu karakter tersendiri dan menjadikannya suatu landmark arsitektur Byzantium yang bertahan sampai masa modern. Terima kasih sudah mengikuti jelajah virtual di Hagia Sophia. Sampai ketemu di jelajah virtual bangunan bersejarah lainnya.